Siap. Sebelum mulai kegiatan belajar, ada baiknya kita baca doa dalam hati. Baca doa, mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Ya baik, terima kasih anak-anak. Untuk kali ini di mata pelajaran pengolahan hasil nabati kita akan mempelajari mengenai identifikasi umbi-umbian untuk satuan produksi. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat topik kita minggu lalu? Silakan ya. Gimana kamu? Minggu lalu kita belajar apa? Proses pengolahan buah-buahan. Proses pengolahan buah-buahan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai identifikasi umbi-umbian ya. Skip aja kan ini mah. Yang pertama di sini akan Ibu jelaskan dulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita ambil hari ini, yaitu 3.13 mengenai mengidentifikasi umbi-umbian untuk satuan produksi, lalu keterampilannya menunjukkan umbi-umbian untuk satuan produksi. Tujuannya apa? Agar peserta didik mampu menentukan jenis umbi-umbian dengan benar. Yang kedua, mampu menentukan jenis produk yang sesuai dengan karakteristik bahan baku. Jadi maksudnya menjelajah dulu lagi. Di sini Ibu mau tanya hari ini karena masih pagi nih. Semuanya sudah sarapan? Belum? Ada yang sudah? Sudah. Nah, untuk yang sudah berarti kalian lebih bisa memanage waktu. Berarti yang belum tidak? Ada yang di rumahnya galau? Ada. Ada yang masih ada dia di hatimu? Ada. Ada yang masih ada dia di pikiranmu? Ada. Tapi dia masih ada di hati dan pikiran orang lain ya? Gitu ya. Intinya apapun keadaannya kita harus selalu semangat. Betul tidak? Dari sini yang materi yang akan disampaikan langsung saja ke jenis umbi-umbian dan karakteristik umbi-umbian. Yang terakhir adalah jenis olahan umbi-umbian. Di sini ada sesuatu olahan umbi-umbian. Yang pertama ini apa? Tape singkong. Kedua, yang ini apa? Kue keran. Nona manis. Itu tahu putih. Tapi nona manis ataupun tadi apa yang itu juga bisa. Apa itu umbi? Umbi ada yang tahu apa? Ya, ada yang tahu. Umbi merupakan bagian tanaman atau akar yang menjadi besar dan berisi berdasarkan hal tersebut. Jadi biasanya kalau umbi-umbian itu membesarnya di dasar tanah. Betul ya? Betul. Jadi kenapa di sini disebut pangkal batang? Karena yang mengembang itu adalah batangnya atau akarnya, ya. Sekarang ada tayangan kasus kecelakaan dilihat dulu. Dampak pola yang benar, sama jadi Jawa Barat keracunan. Korban meninggal dunia, 4 lainnya masih dirawat di puskesmas. Bahkan lebih dari tanpa memproses anak benda, 5 remaja Sang Sukamulya Barat Berjam Jawa Barat keracunan.
yang beracun. Di sejumlah daerah, ubi ini disebut pula dengan ubi arang. Ubi gandum dapat dikonsumsi dengan pemrosesan yang benar. Yudi Andreas melaporkan untuk NET. Itu adalah tayangan pertama. Nah sekarang ada yang sudah pernah melihat ubi gandum? Pernah. Bentuknya seperti apa? Dia mirip apa? Talas, tapi besar. Talas besar dan dia tuh biasanya di permukaannya itu Bengkuang. Bengkuang adalah ubi-ubian. ada kayak semacam akar. Ya betul ya. Nah biasanya karena tadi ada kasus keracunan itu ada yang tahu tidak karena apa? Karena tidak tahu cara pengolahannya. Ya betul, karena tidak tahu cara mengolahnya. Terus selain gaduh yang bisa selain gaduh yang bisa ketika dimakan ada efek biasanya ubi apa? Talas, betul. Talas kalau salah mengolahnya itu bisa apa? Betul, ya. Jadi selain gaduh itu ada juga ubi-ubian yang bisa menyebabkan aftertaste atau rasa yang tertinggal, gitu ya. Selanjutnya kita ada tayangan mengenai macam-macam ubi-ubian. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia juga terkenal dengan berbagai tanamannya. Ada salah satu tanaman yang menghasilkan bahan makanan adalah tanaman jenis umbi-umbian. Dan berikut ini Fifrin akan berbagi informasi mengenai 15 jenis umbi-umbian yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu bawang. Bawang termasuk umbi-umbian. Bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia. Tak sebatas bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay, Indonesia juga terkenal dengan bawang lainnya yang berkhasiat sebagai obat. Yang kedua yaitu wortel. Wortel juga masuk ke dalam jenis umbi-umbian. Wortel adalah umbi-umbian yang mengandung vitamin, serat, dan karbohidrat yang baik untuk tubuh. Yang ketiga yaitu kentang. Kentang juga merupakan umbi khas Indonesia. Kentang adalah sumber nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kentang bisa diolah menjadi berbagai masakan dan camilan yang lezat. Yang keempat yaitu ketela pohon atau singkong. Ketela pohon tidak hanya bisa diolah menjadi camilan lezat, goreng atau ditumis. Yang ke-10 yaitu gadung. Gadung merupakan umbi-umbian yang cukup populer di Indonesia. Gadung biasanya diolah menjadi keripik atau kerupuk. Untuk mengolah gadung adalah umbi-umbian dengan pohon perambat seperti ubi. Gembili memiliki cita rasa yang manis dengan daging ubi yang lembut. Gembili bisa dijadikan makanan pengganti nasi, bahkan lebih. Yang ke-13 yaitu ganyong. Ini merupakan ubi yang bisa diolah dengan cara cukup dikukus atau diparut, kemudian diambil tepung patinya. Di beberapa daerah di Jawa, tepung pati diolah menjadi kue tradisional yang bernama jenang ganyong. Yang keempat ataupun di perkebunan yang jaraknya jauh dari lingkungan masyarakat. Kenapa tidak ditanam oleh masyarakat atau warga? Karena fungsinya juga kebutuhannya itu jarang dimaksimalkan, gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang ada yang tahu tidak? Jadi nanti ibu akan khususkan yang mau menjawab, silakan angkat tangan ya. Bagaimana karakteristik umbi-umbian? Ada yang tahu tidak? Karakteristik fisik aja. Fisik itu apa sih? Penampakan bentuknya gitu ya. Penampakan sekarang kalau ibu pusatkan di singkong, karakteristik singkong itu seperti apa sih? Penampakan fisiknya mungkin berbeda-beda ya Bu.
tapi kebanyakan itu bentuknya itu lonjong gitu. Iya. Terus ada yang panjang juga. Terus beberapa umbi ada memiliki serabut itu kayak talas, terus gadung juga memiliki serabut kayak akar gitu. Ya, betul. Nah, itu kan karakteristik fisik. Kalau karakteristik kimianya, biasanya di umbi itu yang paling tinggi kandungan apa? Ada yang tahu? Ya, boleh. Kalau tidak salah itu karbohidrat. Nah, betul, karbohidrat. Makanya kenapa umbi-umbian itu sering dijadikan pengganti nasi? Betul ya? Karena yang paling tinggi dari umbi-umbian itu adalah karbohidrat. Meskipun setiap jenis umbi-umbian itu berbeda. Ada yang misalkan kayak bengkuang, dia lebih dominan ada pakai umbi-umbian itu berbeda-beda. Namun yang mayoritasnya itu adalah karbohidrat. Nah, sekarang di sini pertanyaan kedua. Apakah karakteristik umbi-umbian dapat berpengaruh terhadap hasil produk umbi-umbian? Jadi intinya seperti ini. Kalau bengkuang dibikin roti, dibikin kue, bisa nggak? Enggak. Kalau bengkuang dibikin keripik, bisa nggak? Bisa. Ada nggak keripik bengkuang? Kenapa kira-kira? Karena kandungan airnya tinggi. Kalau kandungan air tinggi, dia akan berpengaruh terhadap hasil keripiknya. Beda dengan si umbi-umbian itu berbeda-beda. Namun yang mayoritasnya itu adalah karbohidrat. Nah, sekarang di sini pertanyaan kedua. Apakah karakteristik umbi-umbian dapat berpengaruh terhadap hasil produk umbi-umbian? Jadi intinya seperti ini. Kalau bengkuang dibikin roti, dibikin kue, bisa nggak? Enggak. Kalau bengkuang dibikin keripik, bisa nggak? Bisa. Ada nggak keripik bengkuang? Kenapa kira-kira? Karena kandungan airnya tinggi. Kalau kandungan air tinggi, dia akan berpengaruh terhadap hasil keripiknya. Beda dengan si ada keripik, ada tape, ada ubi atau kue basah, ya. Lanjut kita ke kuis. Maaf. 1 kelompok 2 sampai 4. Kebetulan di sini sudah disusunkan ya. Alhamdulillah kalian tuh luar biasa sudah memposisikan kelompok-kelompoknya dari minggu ke minggu. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu. Di sini ada pertanyaan. Nah, sebelum ke kuis, oh Jian lagi kurang sehat ya. Boleh Reja dibantu dibaca pertanyaannya apa? Pernyataan ini yang berasal dari akar yang mengembang. Nomor 2, daun muda dari umbi ini bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. 3, warna kulit dan daging umbi beragam sesuai dengan dietary. Silakan unjuk tangan atau angkat tangannya. Nanti poinnya akan dimasukkan ke dalam nilai harian. Kalau silakan jawabannya. Bapak Pan, silakan. Bicara. Iya. Bapak. Bicara. Oke. Baik. Tepuk tangan untuk Bapak. Ubi jalar itu ubi, ya betul. Ubi kan? Kalau singkong ubi jalar apa ubi kayu? Ubi kayu. Kalau ubi jalar di sini perintahnya yaitu tuliskan jenis-jenis umbi-umbian. Tapi difokuskan. Jadi nanti untuk kelompok 1 mengambil umbi-umbian apa? Terus kelompok 2 begitupun kelompok 4. Tuliskan macam-macam produk dari umbi yang kalian pilih. Misalkan singkong produknya apa aja sih? Terus karakteristik umbi yang dipilihnya seperti apa? Baik nanti tadi fisik ataupun kimia, kalian
boleh menggunakan gawai kalian atau smartphone kalian untuk mencari informasi karakteristik fisiknya maupun kimia. Jadi nanti silakan menggunakan HP kalian ya. Untuk kelompok 1 atau silakan dirundingkan dulu mau umbi apa. Ibu kasih waktu 1 menit. Udah Bu. Sudah kelompok 1 mau apa? Singkong. Kelompok 4 Wortel. Wortel aja. Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3. Nah, silahkan kerjakan KPD-nya atau lembar kerjanya, tuliskan jenis olahan apa saja, karakteristik fisik sama kimianya, lalu setelah itu nanti dipresentasikan untuk produk-produknya dan karakteristiknya. Waktu mengerjakannya 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya, HP-nya juga silakan dikeluarkan untuk mencari informasi. Bukan makanan khas daerah ya, tradisional, silahkan aja mau masukin. Terus jangan Nah, siap, silakan dikerjakan. Lanjutkan dulu. Ini bisa jadi lalat. Nilai langsung. Tremor dengan udah kan? Sebenarnya karakteristik kimia sama kandungan gizi sama. Sebenarnya disebutkan kandungannya juga nggak apa-apa, tapi untuk keunggulan misalkan itu lebih baik ya.
Ya, kenapa ya? Misalkan nih kandungan yang paling berpengaruh terhadap secreted singkong itu apa? di dalam yang kan di sini ada nih karbonya berapa kadar air. Kalau kue getuk itu dominannya kandungan apa sih yang diunggulkan? Karbonya gitu kan. Sebenarnya kalau untuk ini karbohidrat keseluruhan karbohidratnya. Iya, kemungkinan seperti itu. Udah sih bagus. Ada yang mau ditambahin lagi? Disiapin aja nanti yang mau ke depan. Yang mau memaparkan semuanya tetap ke depan, tapi satu yang mau memaparkan. Nanti diperhatikan tata cara presentasinya seperti apa akan dinilai. Ya. Gimana kelompok 2 sudah sampai mana tugasnya? Ada ya? Oke. Tinggal menjawab kandungan ini aku kandungan berpengaruh terhadap sebuah apa sih gitu ya. Kelompok 1 sudah sampai mana? Iya, jadi iya betul, kalau kimia semacam senyawanya. Nanti yang untuk poin terakhir kandungan yang berpengaruh, misalkan tadi produknya apa salah satunya donat, nanti karbonnya yang diunggulkan terhadap produk tersebut. Ya, kan ini ada nih es krim misalkan. Dia tuh yang diunggulkannya apa sih untuk di produk itu teh? Jadi presentasikan. Udah selesai semuanya? Sebenarnya nggak usah textbook juga, kalau sudah dipahami langsung. Ketika kita nanti sudah paham terhadap karakteristik umbi, pertemuan selanjutnya kita akan mulai mengeksekusi olahan umbi. Karena kan hari ini pertemuan ini cuma identifikasi aja, setelah ini seminar lalu udah, karena cuma 4 jam kan hari ini. Ibu lihat dulu waktunya berapa menit lagi? Waktunya 7 menit lagi ya. Yang belum selesai silakan diselesaikan terlebih dahulu. Ya, langsung disiapkan dulu, nanti dipanggil buat seminar ya. Kelompok yang pertama mau tampil mau berurutan saja atau di random? Yang siap yang mana? Yang siap. Urutan aja Bu. Perwakilan berapa orang? Perwakilan kalau ke depannya itu semua jadi akan ditilai tingkah, terus cara penampilannya di depan ketika presentasi itu seperti apa, cara menyampaikan. Tapi yang menyampaikannya itu silahkan pilih siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Sebenarnya lebih ke general satu. Di sini kan nggak ada yang beli uang ya. Itu dominannya karbo, kecuali tadi botol bukan kasus.
Silakan yang sudah selesai, waktu yang tersisa bagi-bagi yang mau membuka siapa? Ya, kenapa Kevin? Kenapa ada yang ya? Iya gitu. Jadi sari-sari atau pil nasi dari wortel itu kan beta karotennya, vitamin A-nya yang ya. Terus misalkan di situ produknya apa aja selain jus kan? Ada nugget. Kalau di wortel ada kan biasanya kalau nugget enggak bahan utamanya bukan wortel ya, tapi hanya sebagai bahan pendukung itu ya. Tetapi yang diunggulkan tetap vitamin A nya karena ini pendukungnya. Kalau wortel aja bisa nggak dibikin nugget? Kalau misalkan di blender terus dibikin nugget kan nggak mungkin bisa ya, karena dia tuh nggak ada karbonnya atau katanya sedikit. Jadi yang diunggulkannya vitamin A nya seperti itu. Jadi untuk wortel itu kandungan yang berpengaruhnya bukan kaki atau bukan kaki tapi tadi apa? Vitamin A. Gimana Radil? Dia mah siap-siap aja. Sambil Radil. Kenapa mau tampil? Mereka tampil jangan. Kelompok satu siap. Silakan tampil. Ya, ini perlahan disiapkan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Hanya saja sebelum presentasi, Ibu akan ada ice breaking dulu atau kita refleksi dulu karena biar meningkatkan kefokusan kita. Baik, Bu. Ya, untuk kelompok satu boleh bantu Ibu, silakan berdiri semuanya. Menghadap ke teman-teman semuanya. Oke, semuanya menghadap ke sana. Di sini berbaris di depan Ibu. Kelompok 2, 3, 4 juga silakan berdiri. Ketika Ibu bilang 1, tangan kanan silakan ke depan dengan mengacungkan telunjuk kanan. Telunjuk. Ibu bilang 1. Kalau ketika Ibu bilang 2, tangan kiri silakan ke depan, tapi bukan hanya telunjuk saja, semuanya. 2. Ya. Ketika Ibu bilang 3, ini kan tadi posisinya gini kan? Ya. Ketika Ibu bilang 3, tangan kanan mengambil telunjuk temannya yang sebelah kiri. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3.
mata kanan. Paham ya? Semuanya tepuk tangan. Oke, kita akan menyelesaikan tugas, yaitu presentasi. Kelompok pertama yang siap untuk presentasi silakan ajukan tangan. Kelompok pertama yang siap untuk presentasi. Kelompok 1 nggak tuh Bu? Pos tadi dulu. Belum beres. Mau ibu oke, kelompok 3 silakan. Silakan ya teman-temannya semua diperhatikan. Untuk kelompok 3 silakan dipersilakan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis umbi yang kami pilih umbi singkong, dan olahan yang sesuai dari singkong itu keripik singkong, combro, kue getuk, kue talam singkong, dan kue klepon. Sifat fisik singkong termasuk tanaman bergeranting, lunak, atau getas, mudah patah. Singkong berbatang bulat dan bergerigi yang terbentuk dari pangkal tangkai daun, dan singkong mengandung komposisi kimia yang terdiri dari kadar air 60%, patu 35%, serat kasar 25%, kadar lemak 0,5%, dan kadar abu 1%. Kandungan yang paling berpengaruh dari olahan semua singkong yaitu karbohidrat. Sekarang ibu mau tanya, kalau dari singkong sendiri apa misalkan singkong yang seperti apa yang tidak bisa diolah? Siapa yang mau menjawab? Singkong seperti apa sih yang tidak bisa diolah biasanya? Biasanya kalau di rumah kan ada tuh singkong atau di sekolah. Biasanya seperti apa ciri-cirinya? Gimana kalau mau bantu menjawab? Singkong yang rusak. Ya, ciri-ciri yang rusaknya seperti apa? Apakah yang berubah saja? Oh iya, betul. Ada lagi? Yang Suka ada kecil. ya, ukuran kecil. Terus apa lagi? Ya, ada lagi tambahan dari teman-temannya mungkin kayak ini. Semangat. Dari teman-teman ada pertanyaan tidak untuk kelompok 1? Dari kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Nanti pun sama kalian akan diberi pertanyaan untuk kelompok yang lainnya. Untuk kelompok lain 2, 3, 4 ada pertanyaan untuk kelompok 1 gimana? Apakah sudah cukup? Cukup. Kita tepuk tangan. Bagus sekali ya. Ternyata tadi ada beberapa olahan dari singkong. Terus kita juga tahu karakteristik fisiknya seperti apa. Untuk kelompok 1, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga nanti kita kelompok selanjutnya kelompok 3 mohon maaf yang sudah tampil pertama maksudnya sudah berani tampil pertama itu adalah poin yang bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, coba dijelaskan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk jenis olahan yang sesuai ada donat kentang, perkedel kentang, keripik kentang, kentang balado, dan french fries. Untuk karakteristik umbi kentang pada sifat fisik, batangnya berbentuk segi-empat, panjangnya mencapai 50 sampai 120 cm dan tidak berkayu, dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau bisa juga berwarna ungu. Untuk sifat kimianya, komposisi utama umbi kentang terdiri atas 80% pati dan 2% protein. Senyawa kimiawi yang dikandung oleh kentang termasuk dalam golongan glikokaloid dengan dua macam senyawa utama yaitu solanin dan harmonin. Untuk kandungan yang paling berpengaruh terhadap olahannya adalah karbohidrat yang terdiri dari 66 sampai 90% karbohidrat. Kandungan serat pada kentang banyak terdapat pada bagian kulitnya. Protein berfungsi dalam produksi zat kimiawi tubuh seperti hormon dan enzim. Terus ada juga antioksidan, dikenal dalam mencegah radikal bebas dan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, koroner, beberapa jenis kanker dan diabetes. Terus selanjutnya ada kalium atau potasium yang merupakan mineral yang paling banyak di dalam kentangnya. Terus ada juga folat, jika dikonsumsi kentang bisa menjadi sumber folat yang baik. Untuk selanjutnya ada vitamin B6 ya, vitamin C. Sekian. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 mengenai kentang. Pertanyaan dari Ibu ya, sebelum teman-teman yang lainnya, pernah ditemui tidak kentang yang ada bagian hijaunya? Ada. Itu biasanya ada yang berbeda tidak dengan kentang yang normal. Dengan kentangnya itu selain berupa misalkan kan ya, kalau yang biasa warnanya kuning terus seragam, terus ada hijau. Ada yang berbeda rasanya? Biasanya dari segi rasa, dari segi apa? Jadi agak dari rasa agak keras itu lama kalau misalkan terus lama gitu kan. Nah, betul. Ya, itu jawabannya betul sekali. Jadi perbedaannya itu rasanya tuh pahit kalau udah hijau. Kenapa? Belum matang. Ya, salah satunya belum matang. Dan ada yang lebih harus diketahui juga ketika ke pasar, ketika beli kentang, jangan pilih yang ada hijau. Itu teh racun sebenarnya. Ya, itu teh racun yang dihasilkan dari kentang. Jadi nggak cuman umbi, gadung, talas yang punya pengaruh juga, tapi di kentang juga ada ternyata. Tapi nggak semuanya, hanya beberapa, karena memang kan itu perbandingannya 101 lah gitu kan, hanya ada beberapa aja. Jadi nanti ketika di pasar atau di supermarket, pilihlah kentang yang bagus itu, baik dari bentuk maupun dari isi kelihatannya tidak ada yang rusak ataupun berwarna asin gitu ya. Bagus jawabannya. Dari teman-temannya ada yang mau bertanya? Silahkan, Arya. Itu ada jenis kandungan apa yang bisa berpengaruh untuk tubuh manusia untuk kesehatan? Ya, Untuk silakan sekali dijawab. Jadi kan belum dijelaskan ada protein, ada protein berfungsi dalam produksi zat kimiawi seperti warna. Ada juga antioksidan di bawah dalam mencegah radikal bebas dan sebagainya, dan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, koroner, dan beberapa jenis kanker dan diabetes. Itu yang bisa mencegah penyakit, itu adalah antioksidan. Ya, gimana Arya? Kelas jawabannya? Ya itu karena dari kentang itu punya antioksidan dengan kelompok 4 tampil 3 silakan.
jenis olahan dari wortel, 1 bisa dibuat nugget wortel, 2 bisa dibuat dimsum wortel, 3 sari wortel, 4 mie wortel, 5 sum wortel. Dan untuk karakteristik umbi wortel dari segi sifat fisik berwarna jingga, berkulit tipis, di tengahnya ada bagian inti yang akan keras bila semakin tua dan berbentuk lonjong. Dan untuk sifat kimianya mengandung vitamin A yang bagus untuk memproduksi antibodi pada sistem imun tubuh dan mengandung protein untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Dan kandungan yang paling berpengaruh terhadap olahannya adalah untuk olahan sari wortel, kandungan yang paling berpengaruh adalah vitamin A yang bagus untuk mata. Sekarang pertanyaannya dari Ibu. Kasusnya seperti ini. Biasanya kalau wortel ibu belah, tapi kan ada wortel mah di tengah-tengahnya teh warnanya hijau ya. Kalau yang normal itu masih nyatu, masih bersatu padu dengan pinggirannya. Tapi ada juga yang tengahnya tuh ketika dipotong dia tuh memisahkan diri. Kenapa? Ada yang bisa menjawab nggak? Biasanya itu wortelnya udah terlalu tua. Sip, betul sekali, tepuk tangan. Nah, jadi itu ya perbedaannya wortel yang masih muda dan yang sudah tua itu kayak gitu. Jadi tengah-tengahnya sama pinggirannya tuh kadang terpisah karena itu pengaruh dari usia wortel atau umur punya usianya kalau sayuran umur wortelnya. Itu betul. Silakan dari teman-temannya ada pertanyaan. Dari kelompok berapa? Boleh dari kelompok 3, silakan. Apa tuh? Pengen bertanya bagaimana cara menanam wortel dengan tepat. Oke. Gimana pertanyaan bebas? Kalau kalimatnya diperhatikan dulu. Jadi yang pertamanya itu dibuat bedengan dulu. Setelah itu langsung ditanamkan wortel. Jadi masih bilang gitu dan Wortelnya apa benihnya? oh beli wortelnya. Terus sesudah tumbuh dilakukan penyiangan wortel biar wortelnya tuh nggak berdempetan dan biar hasilnya juga bagus dan besar. Setelah 3 bulan dilakukan pemanenan. 3 bulan? Oh. Mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 1 mau bertanya apa? Semuanya boleh. Bagaimana cara mengetahui wortel yang sudah pas untuk dipanen? Yang sudah usia 3 bulan. Dari masa mulai biasanya 90 hari sudah dipanen. Jadi untuk seperti ini kan kalau olahan atau makanan biasanya kita indikatornya oh ini udah siap nih diangkat misalkan roti ya meskipun ada waktu oven tapi kadang kita identifikasi dulu ini udah layak belum dikeluarkan. Tapi kalau padi atau tanaman itu sudah ditentukan masa tanam dan masa panennya. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Oh, tanya. Apalagi? Boleh. Kalau misalkan makan wortel bagus baru matang. Misalnya kalau makan wortel ada kelebihan, efeknya itu apa? Kok bisa apa yang jika terlalu berlebihan atau terlalu sering mengonsumsi wortel, efek samping akan dirasakan adalah ada obesitas. Sebenarnya berlebihan itu tidak baik.
sedikit menambahkan ya. Sebetulnya kalau wortel dimakan berlebihan itu sedikit atau kemungkinan besarnya tidak ada efek samping karena beberapa kandungan yang berada dalam wortel itu kayak misalkan ya kalau karbohidrat mah jadinya tadi obesitas nih, kebanyakan makan nasi jadi gendut kayak gula maksudnya. Terus misalkan kebanyakan makan alpukat yang notabene meskipun buah-buahan tapi vitamin C-nya rendah, dia tinggi lemak. Misalkan kebanyakan makan alpukat ya jadi gendut, obesitas dan segala rupa. Terus ada yang tahu nggak kalau di Sunda itu kalau kebanyakan makan telur biasanya apa? Ada nggak? Tong lobating makan makan endog isi naon teruiseun. Isi bisul teruiseun. Betul, bisul. Karena itu ada kandungan yang memang menumbuhkan hormon penyakit tersebut gitu, ya. Jadi berlebihan itu tergantung ke dalam kandungan bahan tersebutnya. Kalau misalkan terlalu banyak makan yang kandungan proteinnya tinggi, isi apa? Isi langsing. Karena dia mendenaturasi lemak yang ada di tubuh kita. Itu ya. Untuk kelompok 4 ya. Ini untuk kelompok 4 bagus, penyampaiannya juga sudah jelas. Tepuk tangan dulu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silakan. Karakteristik umbi yang akan kita jelaskan adalah umbi jalar. Adapun jenis-jenis olahan yang sesuai adalah pertama keripik, kedua brownies, ketiga bolu, keempat telepon, kelima cookies, keenam donat, ketujuh bapau, kedelapan es krim, kelima biji salad. Adapun karakteristik umbi jalan Semangat ya. yang pertama adalah pada umumnya tidak beraturan. Ada yang loyo, ada juga yang bulat. Selain itu alunan dari umbi galar juga bervariasi tergantung varietas umbi jalar tersebut. Adapun karakteristik umbi yang kedua yaitu sifat kimia. Untuk sifat kimia mengandung beberapa glukosa oligosakarida yang dapat mengakibatkan flatulens yaitu sakiosa, rabinosa, dan perobaskostra atau buang angin secara berlebihan. Selanjutnya kandungan yang berpengaruh pada olahan produk diantaranya air, kalori, protein, lemak, serat, gula, dan kalsium. Tetapi kandungan dari umbi jalar yang paling penting terhadap produk yaitu karbohidrat dan gula. Untuk karbohidrat mungkin mempengaruhi tekstur dari adonan produk, dan untuk gula mempengaruhi terhadap rasa. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Baik, tadi sempat disinggung mengenai ketika kebanyakan makan ubi jalar itu pasti sering buang angin. Betul nggak? Betul. Kira-kira itu kandungan apa ya yang menyebabkan itu? Glukosa oligosakarida. Nah, betul. Ternyata yang menyebabkan kita keluar atau buang angin setelah memakan itu tadi sebenarnya kalau satu mah enggak.
Kalau terlalu banyak akan mengakibatkan buang angin yang berlebihan atau buang angin wae, ya. Itu silakan dari kelompok selanjutnya, kelompok yang lain ada pertanyaan dari kelompok 2. Untuk presenter bisa membatasi pertanyaan untuk teman-temannya, silakan. Ayo, diajukan. Maksimal ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Lihat, silakan. Ada Bu. Apakah semua bagian umbi bisa dikonsumsi? Tidak. Silakan jawabannya gimana? Untuk sampai saat ini saya pribadi belum pernah mendengar pengolahan tentang kulit, jadi tidak yang untuk untuk bagian umbi yang tidak dapat dikonsumsi itu bagian kulitnya. Tapi kalau misalnya ada pendapat lain yang pernah mendengar gitu semua bagian umbi dapat dimanfaatkan, boleh sangkal jawaban dari saya. Ya, ada yang mau menyanggah tidak? Nah, sebenarnya ada beberapa yang bisa, tapi yang tidak berasa, betul ya? Betul. Kan kadang kuliah itu ada yang pahit, ada yang tidak gitu. Jadi semua kadang masuk aja kulit-kulitnya dimakan. Tahu tuh kadang? Ya, maksudnya saya kasih lebih ke dia mungkin daripada enggak, dia tuh enggak mau daripada dibukaan heula lelet, langsung dimakan. Ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Silakan. Kan umbi teh ada 2 jenis, ada umbi ungu sama umbi kuning. Ada kuning putih ya. Jadi bukan dua. Pokoknya banyak. Pokoknya beda benih atau gimana gitu. Beda kan? Itu tambahan ya. Beda kandungannya juga kok. Lebih banyak yang mana kandungannya beda. Untuk bagi untuk yang membedakan hal-hal tersebut itu tergantung varietasnya. Kalau varietasnya umbi ungu ya berarti warna umbinya umbi ungu. Kalau misalnya varietasnya umbi kuning ya berarti warna dalamnya atau warna dagingnya itu warna kuning. Ya, tidak tahu itunya kandungannya sama itunya kan. Untuk kandungannya juga berbeda ya. Kalau misalnya umbi ungu itu memiliki kandungan warna ungu. Kalau umbi kuning itu memiliki kandungan warna kuning. Ya, sedikit kita tambahkan ya. Betul sekali memang iya, tapi jadi gini mungkin. Kalau di ubi ungu dia kandungan yang membedakan di ubi lainnya itu adalah pigmen atau warnanya. Kalau di yang kuning berarti pigmennya itu pigmen warna kuning gitu. Kan itu juga sama kandungannya. Itu kan untuk ibu. Cuman ada perbedaannya itu sedikit di kandungan gula. Ya rasanya. Ya, kandungan gulanya. Kuning Kalau lebih manis. kuning, putih, ungu lebih manis mana? Kuning. Ungu mah terlalu manis. Ya, berarti selain warna, kandungan gula, kadar gulanya yang sedikit berbeda. Tapi ada, gitu ya. Baik, bagus tadi jelas sekali menyampaikan materinya. Mungkin dicukupkan saja pertanyaannya sekian ya. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.